Gesya Fajar Baru Shalom. Kita bersuka cita hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Ketika naik ke surga, Tuhan berjanji memberikan penolong, penghibur, penuntun dalam hidup kita, Roh Kudusnya untuk setiap kita. Kalau hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Boleh lihat kiri kananmu, katakan siap terima kuasa Roh Kudus hari ini. Siap terima kuasa Roh Kudus hari ini. Oh haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat 1 minggu yang sudah kami lewati. Sungguh kasih-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih-Mu, ini semua bukti penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, hati kami, jiwa kami haus dan rindu akan Engkau. Kami rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu itu adalah yang menguatkan kami, Roh-Mu yang menyatakan kemenangan untuk setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang hari ini, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Karena Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Engkau. Mari semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ya
nyatakan kerinduanmu akan Roh Kudus lebih lagi bersama-sama katakan. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Ku taat selalu. Dengan segenap hati nyatakan di hadapan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan, yang berkuasa dan bertahta dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang berjanji memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong, memimpin, menuntun langkah hidup kami. Roh Kudus-Mu itu yang menghibur kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Yesus.
Tuhan kita. Panggil Roh Kudus, undang Roh Kudus hadir memenuhi hidup kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata ya Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Engkau bebas bekerja ya Roh Kudus. Pagi hari ini dari depan sampai ke belakang, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Rasakan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Roh Kudus itu yang memberikan kelegaan. Roh Kudus Engkau penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi hati kami senantiasa dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh
mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita dipersatukan oleh karena roh Tuhan, amin. Roh kudusnya yang tercurah atas kita hari ini mempersatukan setiap umat pilihan Tuhan. Haleluya, kita mau bertepuk tangan bersuka cita, come on. Kasih senyum dulu boleh ya, sambil kanan kiri tengok. Kasih senyum yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan untuk saudara seiman kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan sama-sama. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukan kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya. Tuhan Yesus senang melihat kita semua rukun sekarang. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Siap terima Roh Kudus? Awe, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, awe, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Gandeng tangan yuk. Bergandeng tangan kami semuanya. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Kita memberkati teman kanan kiri kita. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Ketika Roh Kudusnya dicurahkan, kita semua bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan satu suara katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga. Kami terima roh-Mu Tuhan dicurahkan atas setiap kami.
siap menyala-nyala bagimu Tuhan Yesus. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh-eh-oh, oh-eh-oh. Keajaiban terjadi. Yang merindu mengalami ajaran Tuhan serukan, keajaiban-Mu terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin Tuhan Yesus. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh.
Kita mau rindukan Roh Kudus lebih lagi memenuhi hidup kita. Setiap kita perlu tuntunan Roh Kudus. Setiap kita perlu diperbaharui dan dipenuhi Roh Kudus hari demi hari. Karena kita sadar tanpa Roh Kudus kita gak mampu sendiri. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita. Supaya kemenangan itu boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima dengan iman kuasa Roh Kudus yang hari ini. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
Engkau menuntun, Engkau pembimbing hidup kami. Roh Kudus, kami rindu Engkau. Mengalirlah lebih lagi, mengalir lebih lagi, ya Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada di sini. Mari buka hatimu, sembah Dia. Mari rindukan Roh Kudus memenuhi hidupmu lebih lagi. Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus yang menyatakan kemenangan atas setiap kita. Kita perlu Roh Kudus sekarang. Kita perlu kuasa Roh Kudus mengalir. Yesus, Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini umatmu yang rindu
Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Kami persilahkan kuasa Tuhan mengambil alih sepenuhnya kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami. Kuasai kami dengan roh-Mu. Celikkan mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan lewat pujian penyembahan ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat jamahan Tuhan. Dan sekarang kami siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati kami. Yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Semua merasakan kehadiran Tuhan? Saudara, kalau kita sudah fokus di hadapan Tuhan, kadang-kadang suara kiri kanan kita enggak dengar. Hanya kita mau bersama dengan Tuhan, bersama dengan Dia. Nah, pada pagi hari ini di mana kita bersama-sama merayakan hari apa, saudara? Iya, hari apa ini? Hari pencurahan Roh Kudus. Di mana-mana gereja-gereja Tuhan hari ini merayakan hari Pentakosta. Bahkan kita juga, saudara, sudah melakukan beberapa kali tiap malam di tempat ini berdoa, melibatkan kuasa Tuhan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Semalam hari terakhir kita mengadakan 10 hari doa pencurahan Roh Kudus atau doa Pentakosta. Kita juga merasakan menikmati hadirat Allah. Bahkan hari ini saya percaya saudara yang sudah hadir, yang ada di ruangan ini tidak ada satupun di antara kita yang dilewati oleh Tuhan. Semua mengalami lawatan Tuhan. Saudara semua merasakan jamahan Tuhan. Yesus Kristus itulah melakukan bagi saudara karena Dia hadir bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, mengingat lagi, Tuhan Yesus adalah seorang anak yang sangat setia kepada Bapa di surga, yang telah menentukan Dia sebagai juru selamat bagi umat manusia. Dan kalau kita melihat lagi tentang Musa juga adalah pelayan Tuhan yang setia. Kalau Yesus seorang anak yang setia kepada Bapa di surga, kalau Musa adalah seorang pelayan yang setia kepada Bapa di surga atau kepada Allahnya. Bagaimana dia waktu dia melayani di kemah suci di padang gurun, dengan setia dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia bukan saja pemimpin atau setia melayani di kemah Tuhan. Kita tahu Musa adalah seorang pemimpin yang besar. Dia bukan pemimpin yang kaleng-kaleng. Dia dipanggil oleh Tuhan. Dia pemimpin yang luar biasa. Dan memimpin juga umat Israel yang luar biasa. Di mana luar biasanya umat Israel, saudara? Kalau kita melihat, saudara, kalau kita mempelajari, ternyata umat Israel yang dipimpin oleh Musa adalah umat yang tegar tengkuk, keras kepala, suka bersitegang leher, suka memberontak. Padahal berkali-kali berulang-ulang kali Tuhan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah mereka. Loh, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Tuhan begitu mengasihi, Tuhan menyatakan kuasanya. Kok mereka memberontak kepada Tuhan apabila keinginannya tidak tersampaikan? Keinginannya tidak terpenuhi, mereka memberontak kepada Tuhan. Kenapa seperti itu, saudara? Kalau kita renungkan, karena mereka tuli terhadap suara Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Mereka buta akan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka menjadi umat yang suka memberontak kepada Tuhan. Tetapi GS Pajar Baru, saudara semua yang hadir saat ini, bukan orang yang suka memberontak kepada Tuhan. Amin. Karena mata hatimu, mata imanmu sudah dicelikkan untuk melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan Jemaat Pajar Baru juga mempunyai telinga, bukan telinga yang tuli, tetapi telinga yang terbuka untuk suara Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang memberontak kepada Allah. Bagaimanapun situasi keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang memberontak atau tuli terhadap firman Allah atau buta terhadap mujizat Tuhan atau keajaiban Tuhan? Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pagi hari ini tema firman Tuhan di hari Pentakosta adalah Roh Kudus mengundang Anda. Apa saudara temanya?
Roh Kudus mengundang Anda. Roh Kudus mengundang kita semua. Saudara, Roh Kudus mengundang. Ya, mengundang kita semua. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Roh Kudus mengundang kita melalui gerejanya. Untuk apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi umat atau alat pilihan Tuhan. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus mengundang kita melalui firman-Nya. Roh Kudus mengundang kita melalui gerejanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan atau umat pilihan Tuhan yang menjadi alat di tangan Tuhan. Roh Kudus mengundang orang-orang yang belum percaya melalui orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus juga mengundang kita untuk kita kembali kepada mezbah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat, saya mengajak saudara melihat bagian yang pertama. Saudara, Roh Kudus mengundang kita melalui firman-Nya. Ini ada dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-3 sampai ke-6. Ya, saya akan bacakan di sini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu mengundang kita melalui firman-Nya. Demikian juga dengan Saulus. Siapa Saulus? Saulus adalah orang Farisi. Dia adalah orang yang ahli dalam Taurat. Dia adalah orang yang terhormat. Namun sayang, Saulus yang disebut dalam ayat ini adalah seorang yang menolak akan Tuhan sebagai anak Allah. Menolak Yesus sebagai anak Allah. Itulah Saulus. Dia bukan saja menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, yaitu yang menyelamatkan umat manusia. Tapi dia juga menolak pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Bahkan ia mengancam murid-murid Yesus untuk memenjarakan, untuk menyeret masuk ke dalam penjara. Bahkan tidak segan-segan untuk membunuh. Itulah Saulus. Nah, suatu hari saudara, dalam surat penuh ya, dalam kuasa penuh yang diberikan oleh imam-imam kepala. Sekarang Saulus yang membenci, yang menolak Tuhan Yesus ini, saudara, dia pergi ke Damsyik. Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun saudara, dalam perjalanan menuju ke Damsyik, baru saja sampai di tengah jalan, dia melihat cahaya ilahi, sinar ilahi memancar dari langit. Tiba-tiba dia rebah. Waktu dia rebah, dia mendengar suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus ini pun menjawab, siapakah engkau? Jawab suara itu, akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu suara itu, saudara, firman itu saudara, terdengar lagi di telinga Saulus mengatakan, Saulus, sekarang engkau harus bangun, kau pergi ke kota, di situ akan diberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Itu ayat-ayat tadi, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, Roh Kudus memanggil Saulus menjadi alat pilihannya melalui suara yang dia dengar, yaitu suara itu tidak lain adalah firman Tuhan. Ketika Saulus sudah sampai, ya saudara, dia bangun, waktu dia mendengar suara itu, dia kaget. Waktu dia coba bangun, ternyata dia tidak bisa melihat. Dia buta oleh karena cahaya ilahi itu. Sesuai dengan firman Tuhan, dia pun bangun, dia ajak oleh teman-teman yang menyertai dia untuk pergi ke kota Damsyik. Stop dulu sampai di sini. Apa yang terjadi dengan kota Damsyik? Ternyata saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-10 dan ke-15, coba tayangkan ayat 10 dan 15. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Apa katanya saudara? Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah,
Sementara Saulus ini sudah ada di kota Damsyik, firman yang sama datang dari Tuhan yang sama berbicara kepada murid Yesus yang bernama Ananias. Apa katanya? Saudara, kalau kita melihat seterusnya, saya tidak akan mengajak saudara membaca karena makan waktu terlalu panjang. Nah, suara itu berbicara kepada Ananias seperti ini. Ananias, di sini sekarang di kota ini, di kota Damsyik ini sudah ada Saulus. Sekarang kamu harus datang menemui dia. Kamu harus berdoa untuk dia supaya dia bisa melihat karena sekarang dia buta. Lalu jawab Ananias, saudara, Tuhan, aku gak mau menemui dia. Aku tahu dari banyak orang aku mendengar. Saulus ini sudah berbuat banyak kejahatan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Bahkan kita tahu saudara, Saulus inilah yang hadir waktu Stefanus dirajam dengan batu. Dan Ananias katakan, enggak mau Tuhan. Ini bahasa saya. Saya enggak mau. Karena orang itu terlalu jahat bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Tahu enggak engkau Tuhan? Dia datang ke sini pun dengan surat kuasa penuh daripada imam besar untuk menangkap kami orang yang percaya kepadamu. Aku enggak mau Tuhan. Artinya di sini Ananias menolak untuk menemui Saulus, untuk mendoakan Saulus supaya Saulus ini bisa melihat kembali. Tapi apa firman Tuhan katakan saudari dalam ayat yang ke-15? Tetapi firman Tuhan Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang lain. Lagi-lagi Tuhan berbicara kepada Ananias, pergi Ananias. Sekali lagi aku katakan pergi Ananias. Aku tahu apa yang sudah dilakukan oleh Saulus di Yerusalem. Dia sudah berbuat banyak kepada umatku. Tapi kamu harus pergi menemui dia. Kamu harus berdoa untuk dia supaya dia bisa melihat. Karena Saulus ini adalah alat pilihanku. Adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Intinya saudara, mau tidak mau Ananias harus mengikut apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Untuk pergi mendoakan Saulus. Karena Saulus bukan orang yang ditolak oleh Tuhan. Sekalipun dia melakukan banyak kejahatan. Karena Tuhan memakai Saulus menjadi alat pilihan baginya. Untuk apa? Untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan juga kepada orang Israel. Di sini kita melihat saudara, dari cerita ini kita melihat bahwa Roh Kudus mengundang Saulus untuk menjadi alat pilihannya, alat pilihan Tuhan melalui firman-Nya. Dia mendengar firman yang dengar oleh Saulus itu merupakan undangan daripada Roh Kudus agar Saulus mau menjadi alat pilihan Tuhan. Demikian juga dengan Ananias. Roh Kudus mengundang Ananias untuk menjadi alat agar dia dapat mendoakan Saulus supaya Saulus dapat melihat kembali. Bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah saudara memenuhi undangan Tuhan untuk menjadikan saudara alat pilihan di dalam tangan Tuhan? Mau menjadi alat Tuhan saudara? Firman Tuhan ini berbicara, ayat-ayat ini berbicara. Saudara, semua kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Dia. Untuk menjadi pengerja, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana juga Ananias yang mendengar firman Allah. Firman itu saudara. Roh Kudus mengundang Ananias melalui firman-Nya untuk Ananias menjadi pelayan Tuhan saat itu dengan karunia kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan memanggil seseorang. Tuhan punya rencana. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan dan biarkan ada penyertaan Tuhan di sana. Mana bisa si Ananias menyembuhkan Saulus yang buta? Mana mungkin sih? Tetapi bagi Tuhan, ketika Dia memerintahkan, ketika kita mentaati, semua menjadi mungkin. Amin. Saudara merindukan karunia-karunia daripada Tuhan? Roh Kuduslah yang akan memberikan melalui gerejanya. Yang kedua saudara,
Roh Kudus mengundang saudara melalui gerejanya. Dan saudara dipelengkapi dengan karunia-karunia roh. Kalau kita melihat saudara di dalam Alkitab, kalau kita merenungkan saudara dimanapun Tuhan membangun gerejanya, baik di Efesus, di Filipi, dan juga di tempat-tempat lain saudara. Selalu di dalamnya ada karunia-karunia Roh Kudus bermanifestasi di sana. Tuhan membangun gerejanya baik di kota maupun di desa. Baik gereja yang besar maupun yang kecil. Tuhan mau gerejanya menjadi gereja yang sehat, kuat, dan gereja yang hidup. Apakah ada gereja yang mati? Apakah ada gereja yang sakit? Ada. Kalau di dalam gereja itu karunia Roh Kudus tidak bermanifestasi, jadi tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan rohani di situ. Berarti gereja itu sedang suam-suam kuku atau mungkin sedang mati secara rohani. Bukan gereja yang seperti itu yang Tuhan mau. Setiap gereja yang dibangun oleh Tuhan di muka bumi ini, baik itu besar maupun kecil, Tuhan mau gereja itu sehat. Meskipun kecil tapi sehat. Meskipun kecil tapi kuat. Meskipun kecil tapi hidup. Amin saudara. Apalagi gereja yang besar. Harusnya kuat, harusnya sehat, juga harus hidup. Itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang Tuhan lakukan supaya gereja menjadi sehat, menjadi kuat dan hidup? Tuhan melengkapi kita dengan berbagai macam karunia. Saya mengajak saudara untuk melihat. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Ya, di dalam ayat ke-8 ini Saudara ada berapa di sini ada karunia yang Tuhan berikan? Ada 2 ya. Karunia apa? Berkata-kata dengan hikmat dan juga berkata-kata dengan ya. Lalu yang ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Di dalam ayat yang ke-9, Tuhan juga memberikan gerejanya, memberikan kepada kita umat Tuhan, itu karunia iman dan juga karunia untuk menyembuhkan. Lalu ayat yang ke-10. Ya, di dalam ayat yang ke-10 ada 3 karunia di sini. Karunia apa saudara? Mengadakan mujizat, terus bernubuat, dan terus membedakan bermacam-macam roh. Wah, banyak sekali. Lalu ayat yang ke-11. Bisa tayangkan? Ya, saya bacakan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat yang ke-10. Ya, mungkin ayat yang ke-10 ya. Ya, ya kita baca sama-sama saudara ayat ke-10, mulai lagi. Ayat 10 bersama-sama teruskan ya. 1 2 3. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat, kepada ya, terus iya, lagi-lagi ada karunia roh di situ. Karunia roh itu dikatakan kalau kita lihat tadi, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Bisa membedakan ini bukan dari Roh Kudus, ini dari setan ya, dari roh jahatnya. Itu bermacam-macam roh bisa. Tuhan berikan juga kita karunia untuk membedakan bermacam-macam roh dan juga karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh dan juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Coba saudara, ada berapa karunia di sini kalau kita hitung saudara?
Berapa? 9 dari awal yang tadi kita baca. Yuk, kita sebut satu-satu. Pertama di situ dikatakan apa tadi dari ayat 7 sampai seterusnya tadi? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dengan hikmat, terus karunia iman, terus karunia apa lagi? Menyembuhkan, terus mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Di antara 9 karunia ini ada enggak yang saudara peroleh? Ada enggak? Mungkin 1 atau 2? Ya kalau karunia itu tidak dipakai ya enggak kelihatan. Kalau Tuhan gerakkan kita untuk mendoakan orang sakit, lakukan. Kalau Tuhan gerakkan, Roh Kudus menggerakkan kita untuk berkata-kata dalam bahasa roh, lakukan. Jangan takut, aduh nanti diketawain. Enggak apa-apa. Awalnya memang seperti itu, seperti kita dilatih. Tetapi kalau kita terus ikutin aliran daripada Roh Kudus, maka dia akan membuat kita menjadi fasih dalam berbahasa roh. Sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Bukan kita mengada-ada, bukan kita yang membuat itu, tidak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu karunia ini tujuannya untuk melengkapi kita gereja Tuhan. Supaya gereja kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat dan gereja yang hidup. Ada tanda-tanda kegerakan Roh Kudus di sana. Nah saudara, hendaklah kita semua berusaha untuk memperoleh karunia itu dan juga berusaha untuk mempergunakannya. Saudara, karunia Roh Kudus ini tidak diajarkan. Saya sendiri juga menerima karunia apapun yang Tuhan berikan kepada saya tidak pernah diajar oleh manusia. Karena karunia ini bukan diajar, bukan dipelajari. Karunia itu pure murni pemberian daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Dan kita memperolehnya oleh karena Roh Kudus memberikan kita. Amin saudara. Nah saudara, apa kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat ke-12? Coba lihat di sini. 1 Korintus 14 ayat 12, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Saudara, kita berusaha untuk memperoleh. Caranya apa? Saya tidak mengajar tapi saya mengingatkan. Untuk kita menerima karunia roh itu, kita harus terus hidup dekat dengan Tuhan. Apa saudara? Hidup dekat. Yang kedua, menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Yang kedua apa? Lalu yang ketiga, rindukan karunia itu. Saya yakin kita akan menerima itu. Amin. Setelah kita menerima, jangan disembunyikan. Jangan diumpetin, jangan ditanam. Kita harus berusaha untuk apa? Mempergunakannya untuk membangun jemaat. Pakai dan pakai, jangan sembunyikan. Jangan tanam, jangan kubur karunia itu. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita ada tujuannya. Dan tujuan daripada karunia roh itu sekali lagi untuk membangun satu dengan yang lain. Atau membangun gereja. Bukan untuk dipuji. Bukan untuk orang melihat, wah keren. Enggak. Karena bersama Tuhan pasti semua akan menjadi keren. Amin. Tanpa orang puji pun pasti keren di mata Tuhan. Katakan kamu keren. Kiri kanan. Karena hidupmu dilengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin kita tidak ada menerima, memperoleh di dalam 1 Korintus pasal 12 ini, karunia ini. Tetapi masih ada karunia lain, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita lihat, saudara, di dalam, ya sudah catat di sini. Roma pasal yang ke-6, ayat yang Roma 12, ayat yang ke-6. Ya, 1, 2, 3. Demikianlah. Terus
Perhatikan baik-baik. Kalau kita memperoleh karunia untuk bernubuat, lakukanlah itu sesuai dengan iman. Harus disertai dengan iman. Terus ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ya. Ya. 1, 2, 3. Jika karunia, baiklah kita melayani. Nah, jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Di sini lagi-lagi muncul karunia melayani dan juga mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, siapa yang bagikan sesuatu? Siapa yang memberi pimpinan? Siapa yang menunjukkan kemurahan? Ya, di sini saudara, saya percaya saudara pasti memperoleh karunia. Di sini ada banyak, kalau mengajar, memimpin, bahkan memberi gitu kan, dan lain sebagainya, menasihati, itu juga termasuk daripada karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ketika kita mempergunakan itu, ingat, perhatikan firman Allah ini saudara, harus melakukannya dengan iman dan juga dengan hati yang tulus dan juga ikhlas dan juga dengan rajin, jangan malas, dan juga dengan sukacita. Kalau kita melakukan ini, pasti Tuhan disukakan. Amin. Bahkan bukan hanya disukakan, saudara akan melihat karunia itu akan bermunculan dalam hidupmu. 2 kita diberikan hari ini. Kalau kita rajin dengan memakai yang 2 ini, dengan tulus, dengan sukacita, dengan iman, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan katakan Tuhan akan tambahkan. Setialah lakukan itu. Jangan merasa kecil hati. Aduh saya bisa cuma ini. Saya cuma mampunya begini. Udah lama ikut Tuhan cuma bisanya ini. Saya nggak bisa main keyboard seperti yang di depan. Saya nggak bisa WL seperti yang di depan. Saya nggak bisa khotbah. Oh saudara, itu bukan satu-satunya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada bagian-bagian yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap setia, lakukan dengan penuh cinta, penuh kasih, dan lakukan dengan rajin. Amin. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya memenuhi kita, tetapi Roh Kudus tercurah, di dalamnya ada karunia yang Dia berikan bagi kita. Nah, bagian yang ketiga saudara. Yang pertama, Roh Kudus mengundang kita melalui firman-Nya. Ingat tadi Saulus dan juga Ananias. Lalu yang kedua, Roh Kudus mengundang kita melalui gerejanya. Di sini kita dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia. Lalu yang ketiga, Roh Kudus mengundang kita melalui pribadi orang percaya. Atau Roh Kudus mengundang orang yang belum percaya. Melalui siapa? Melalui pribadi orang yang percaya. Semua di sini sudah menjadi orang percaya. Percaya kepada siapa saudara? Tuhan Yesus yang memberikan kita karunia. Ya, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau mengundang orang yang di luar sana melalui saudara yang sudah diselamatkan. Ada nggak ayatnya? Ada saudara. Saudara, kita akan melihat di sini sekarang di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, Yesus minta apa kepada wanita Samaria ini? Air apa? Air bukan untuk cuci kaki ya. Air untuk minum. Nah, saya tidak ngajak saudara baca ayat seterusnya, tapi saya sudah pelajari ya saudara. Siapakah wanita Samaria ini yang kepadanya Yesus minta minum? Kalau kita melihat ayat-ayat seterusnya saudara, ternyata wanita Samaria ini adalah wanita yang terkenal. Saudara mau menjadi orang yang terkenal? Dalam hal apa dulu gitu. Kalau wanita ini ya, boleh saja saudara ya. Kalau memang ya saudara ada di posisi itu oleh karena Tuhan gak apa-apa gitu kan. Nah, wanita ini terkenal. Bukan karena kebaikannya, tetapi karena kehidupan pribadinya yang rusak, ya kan? Udah tahu ya cerita ini, makanya pada ketawa-ketawa ya.
Dia suka gonta-ganti pasangan, gonta-ganti suami. Bahkan yang hidup sekarang bersama dia bukan suaminya, tetapi suami orang. Berarti dia dicap kalau zaman sekarang sebagai ya, pelakor. Ya, sudah pernah mendengar kata pelakor? Pernah mendengar kata ini? Tetapi ini tidak berlaku untuk kita. Amin. Terutama wanita-wanita, ya saudara. Nah, wanita ini, waktu itu saudara, waktu saya belajar ya, saya baca ini, saya yakin, sangat yakin. Orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama ibu-ibu, terutama istri-istri, dia pasti menjaga baik-baik suaminya. Supaya tidak diambil oleh wanita ini. Karena dia suka gonta ganti pasangan. Saudara. Hai ibu-ibu, boleh jaga suamimu baik-baik di zaman edan seperti sekarang ini. Bapak-bapak, boleh juga jaga istrimu baik-baik. Amin. Dengan pertolongan supaya rumah tangga kita, ya mengerti kan maksudnya. Nah saudara, ternyata Tuhan Yesus minta minum bukan kepada orang baik-baik, justru kepada orang yang boleh dikatakan itu hidupnya kotor. Nah saudara, waktu Yesus dan wanita ini ada di tepi sumur Yakub ini, mereka berbincang-bincang, mereka berbicara-bicara, topik pembicaraan mereka tidak jauh daripada air. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada wanita ini, Tuhan Yesus menyinggung tentang air yang kalau siapapun minum tidak akan haus lagi. Nah, air itu, siapapun yang minum air itu tidak akan menjadi haus lagi. Bahkan kalau orang minum air itu, maka air itu akan menjadi mata air dalam diri orang itu, akan memancar terus-menerus sampai kehidupan yang kekal. Saudara, ketika wanita ini mendengar yang namanya air bukan sembarang air yang beda dengan air yang ada di sumur itu. Air yang dibicarakan oleh Yesus adalah air yang tidak akan membuat dia haus lagi atau memberikan kepuasan. Lalu wanita ini menginginkan, merindukan dan meminta. Boleh enggak kita minta air yang tidak bisa, yang akan membuat kita tidak haus lagi, saudara? Boleh? Ada enggak air itu, saudara? Ayo. Ada enggak air yang tidak akan membuat kita tidak haus lagi? Ada enggak, saudara? Air surgawi yang berasal dari Roh Kudus itu. Nah, saudara, ketika wanita itu minta kepada Yesus, dia merindukan, Tuhan berikan dong saya air itu supaya saya tidak datang lagi ke sumur ini mengambil atau menimba air ke sini. Lalu Yesus katakan, saudara, di dalam ayat 15 ya. Dan seterusnya ya, 15, 16 ya, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, bersama-sama saudara. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, sampai di sini saudara. Nah, di sini kita melihat saudara. Kalau ini bahasa saya, kamu kepada wanita ini, kalau kamu merindukan air itu, air yang aku miliki yang akan membuat kamu tidak haus lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi kemana saudara? Untuk apa? Memanggil suaminya baru datang kembali. Kalau engkau merindukan, mau menerima air itu, sekarang kamu pergi, pulang nih. Ya, panggil suamimu, lalu kemari, maka kamu akan menerima air ini. Dia katakan, aku tidak punya suami. Karena memang
Tapi Tuhan Yesus katakan, benar dalam hal ini, tapi kamu sudah punya 5 suami, yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Kalau bukan suaminya berarti suami orang lain. Saudara, ketika wanita ini mendengar firman yang diucapkan oleh Yesus, dia merasakan bagaikan hidupnya disambar petir di siang bolong, hari bolong. Dia kaget dan terkejut. Dia merasa malu dan juga merasa, saudara, rasanya enggak nyaman. Dia juga sedih. Karena kehidupan pribadinya dikorek oleh Tuhan, dibuka oleh Tuhan. Ketika dia mendengar ucapan firman Tuhan ini, dia merasakan bahwa firman yang disampaikan oleh Yesus bagaikan pedang yang tajam sangat menusuk di jiwanya. Dia merasa sakit, merasa enggak nyaman, namun tidak berdaya. Itulah firman Tuhan, ketika firman Tuhan mengoreksi hidup kita. Enggak nyaman, saudara, kadang-kadang kita terasa sakit. Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, mengingatkan kesalahan kita, enggak nyaman. Rasa malu juga ada, rasa takut juga ada. Rasa enggak enak juga ada. Itu dari pihak kita, tetapi dari pihak Tuhan, ketika Dia mengoreksi hidup kita melalui firman-Nya, sesungguhnya Tuhan sedang menolong kita untuk membuka hati kita yang tertutup oleh dosa yang kita lakukan. Tuhan sedang berkarya dengan caranya menolong kita untuk membuka hati supaya kita bisa menerima air hidup itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman Tuhan datang, kalau engkau diingatkan oleh Tuhan melalui siapapun atau melalui firman yang kau dengar, jangan malu, jangan takut. Tuhan tidak bermaksud untuk mempermalukan saudara. Sekalipun berusak hidupmu, Tuhan datang untuk saudara bukan untuk mempermalukan kita. Dan juga bukan untuk menyakiti hatimu, karena Dia kasih, Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya firman Tuhan datang untuk kita dan menolong kita untuk membuka hati kita, supaya hati ini terbuka untuk air hidup itu yang dapat memuaskan jiwa kita, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Kalau kita lihat, saudara, cerita ini selanjutnya, akhirnya saudara, setelah wanita ini mengaku bahwa dia tidak punya suami, dia, saudara, mengakui bahwa sesungguhnya kalau orang yang di depannya ini mengerti akan kehidupan pribadinya, yang tadi dia coba tutup rapat-rapat, sekarang dibuka oleh Yesus. Saudara, dia sadar bahwa dia ini bukan manusia, bukan hanya orang Yahudi, tetapi Yesus ini adalah nabi, bukan hanya sekedar nabi. Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Sekarang setelah hatinya terbuka untuk Tuhan, air hidup itu mengalir dengan caranya Tuhan. Dia merasakan sesuatu yang beda, sesuatu yang ajaib yang dia rasakan. Dia tidak lagi bisa menahan kakinya untuk tetap berdiri di sana. Dia tidak lagi bisa duduk lama-lama bersama Yesus. Dia tergerak dan digerakkan oleh kuasa ilahi untuk dia pergi ke kota. Apa yang dia lakukan? Setiap dia berjumpa dengan orang, dia bersaksi dengan semangat yang menyala-nyala, semangat yang menggebu-gebu, semangat yang berkobar-kobar. Dia mengatakan kepada orang, setiap orang yang ditemui, dia katakan, aku sudah berjumpa dengan Yesus, aku sudah berjumpa dengan Mesias, aku sudah berjumpa yang memiliki sumber daripada air hidup itu, aku sudah meminum air hidup itu. Ayo kita ke sana, mau enggak kalian? Ayo bertemu dengan dia, maka hidupmu akan diubah. Ayo kita datang temui dia di pinggir sumur itu, maka engkau akan melihat bahwa dia sesungguhnya bukan manusia biasa, tetapi dia adalah nabi. Lebih daripada nabi, dia adalah Mesias. Nah, saudara, ketika seseorang sudah menerima air hidup itu, minum air hidup itu, kuasa Tuhan itu sudah dialami, maka orang itu tidak akan tahan untuk tidak memberitakan Injil Tuhan. Amin. Karena ada Roh Kudus membuat dia bersemangat. Saudara, saya sudah tua, tapi kalau Roh Kudus, saudara, sudah memenuhi saya, semangat saya berapi-api, saudara. Kalau Roh Kudus memimpin saya sangat semangat. Itulah setiap hari saya minta Tuhan pimpin saya, dan Roh itu membuat saya semangat untuk melayani Tuhan sampai saat ini. Saya sangat senang melihat anak-anak youth dan saudara ada di rumah Tuhan. Kiranya semangat yang sama transfer kepada saudara. Bukan uang yang ditransferin, tapi Roh itu. Transfer melalui hamba Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan, dan kita menikmati melawatan Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Nah, saudara, di sini kita melihat, saudara, Roh Kudus memanggil seseorang
melalui orang yang sudah diselamatkan. Ketika wanita itu sudah menerima air hidup itu, saudara, ada suatu keajaiban terjadi dalam hidupnya. Seperti ada mata air yang memancar dalam hidupnya, membasahi hidupnya. Dan dia tidak bisa tahan, dia harus pancarkan itu keluar melalui kesaksian hidupnya. Dan akhirnya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Yang tadinya orang mendengar kesaksiannya ragu dan bertanya, benar gak sih? Bukankah dia wanita yang tanda kutip wanita yang tidak baik? Benar gak sih omongannya? Bisa dipercaya gak di dalam hal ini? Karena dia hidupnya sudah berubah, pasti bisa dipercaya. Dan orang-orang yang dimana mendengar kesaksiannya datang kepada Yesus di pinggir sumur itu dan akhirnya berjumpa dengan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, sekotor apapun hidupmu, kalau saudara sudah menerima minum air hidup itu, saudara akan disucikan oleh Tuhan, dikuduskan. Dan saudara yang sudah diselamatkan, ingat Tuhan mau kita. Tuhan menjadikan kita sebagai alat untuk mengundang orang yang belum percaya kepada Dia untuk datang kepada Yesus. Bisa itu tetanggamu, bisa itu temanmu, bisa itu keluargamu, bisa itu suamimu, bisa itu istrimu, bisa juga anak-anak kita. Amin, saudara. Lalu yang keempat, yang terakhir. Nah, kalau bilang yang terakhir, sekarang udah semangat, tambah semangat lagi. Nah, Roh Kudus mengundang melalui masalah. Yuk kita, ada nggak ayatnya? Ada. Ayo Kejadian pasal yang ke-35 ayat 1. Baca bersama-sama. Allah 1, 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadanya ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara, apa pesan Tuhan kepada Yakub di sini, saudara? Bersiap pergi ke mana? Ke Betel. Untuk apa? Untuk menetap tinggal di sana. Untuk membuat apa, saudara? Buatlah di situ mezbah. Untuk mezbah untuk siapa? Untuk Allah. Untuk siapa mezbah itu? Untuk Allah. Untuk Allah yang mana? Untuk Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepada Yakub ketika Yakub melarikan diri dari kakaknya yang bernama Esau. Saudara, kita kupas dulu tentang Yakub melarikan diri dari Esau. Kapan Yakub melarikan diri dari kakaknya yang bernama Esau? Saudara, ceritanya begini. Bagi yang sudah hafal, ingat, puji Tuhan. Tapi yang lupa diingatkan lagi. Esau dan Yakub, dua bersaudara. Suatu hari Esau sangat marah kepada adiknya. Bahkan mengancam ingin membunuh Yakub. Kenapa? Pasti ada alasannya. Karena Esau menganggap adiknya sudah mencuri hak kesulungan melalui menipu ayahnya. Karena pada waktu itu kalau hak kesulungan itu harus atau berkat itu harus turun kepada anak yang sulung. Tetapi Yakub berpura-pura kepada ayahnya, meminta supaya ayahnya memberikan hak itu kepadanya dengan cara menyamar. Ayahnya katakan, ini siapa? Ini aku Esau, bukannya Yakub, bukan aku Esau. Akhirnya ayahnya Ishak memberkati dia dengan berkat sebagai hak daripada anak sulung. Jadi itu berkat luar biasa, saudara. Merasa ditipu oleh adiknya, Esau ini marah. Mengancam, nanti kalau bapak udah meninggal, akan kubunuh dia. Nah, akhirnya Yakub lari. Lari kemana? Ke negeri pamannya, Mesopotamia. Ke negeri ibunya. Nah, dia melarikan ke sana. Sebelum sampai di sana, hari sudah malam, gelap. Lalu dia capek, dia tidur, di situ dia melihat ada batu dan batu ini dijadikan bantal. Nah, lalu dia mimpi, Tuhan memberikan dia mimpi melalui penglihatan. Dia melihat di situ waktu dia tidur, melihat ada tangga ujungnya sampai ke langit. Di situ ada malaikat naik turun. Lalu dia mendengar suara. Suaranya begini, saudara. Yakub, kamu jangan takut.
tempat engkau berbaring ini adalah tempat tanah yang kujanjikan kepada Abraham nenekmu, kepada Ishak bapakmu, dan juga akan kuberikan tanah ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Setelah dia mendengar suara ini, lalu dia terbangun. Sudah pagi. Lalu dia katakan, oh di sini ada Tuhan. Dia bicara sendiri nih. Oh di sini ada Tuhan. Lalu dia bernazar, ya Tuhan, kalau engkau menyertai aku dalam perjalananku pergi ke tempat pamanku Laban, dan engkau menuntun aku kembali lagi ke tanah ini, maka aku akan mendirikan mezbah dari batu ini, di mana aku jadikan bantal semalam, akan kujadikan tugu batu, dan di sini aku akan membuat mezbah bagimu. Itu janji dia. Lalu dia pergi. Sesampainya dia di rumah pamannya, di negeri pamannya itu Laban, di sana dia menikah. Kalau menikah punya apa saudara? Punya? Kalau setelah menikah punya apa? Ya, kalau udah kawin punya apa? Punya keturunan, punya anak. Dia punya keturunan, punya anak, dan juga banyak berkatnya. Bahkan mertuanya diberkati luar biasa Laban, saudara. Dia rupanya lupa dengan janjinya, lupa dengan Kanaan, lupa dengan mezbah yang dijanjikan kepada Tuhan. Dia nikmati sekali di sana dengan istri yang cantik-cantik, dengan anak-anak yang manis, saudara. Tetapi saudara, di situ ada masalah. Masalahnya dengan siapa? Dengan mertuanya. Mantu punya masalah dengan mertua. Mertua punya masalah dengan, dari dulu sudah ada saudara, antara mantu dan mertua. Ibu Nini senyum dia, dikit lagi punya mantu di sampingnya. Ya saudara, pasti akan ada. Tapi pasti bersama Tuhan pasti akan bisa kita atasi. Masalahnya apa saudara? Sudah bikin perjanjian nih Laban. Karena dia dipercayakan untuk mengelola kambing ternaknya. Ayah mertuanya katakan ayah mertuanya katakan kepada Yakub, kamu sudah berkeluarga. Kamu punya anak-anak. Kamu juga ingin hidup mapan kan? Sekarang tetap kerjakan ini. Tetap menjaga ternak bapak ini. Maka nanti kalau nanti setelah aku berbicara kepadamu, nanti kalau anak daripada domba kambing itu lahirnya berbelang-belang, berloreng-loreng, itu menjadi bagian upah kamu. Oh ya ayah. Ternyata setelah mereka menjalankan perjanjian itu, anak yang lahir dari kambing domba itu sudah berloreng-loreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang menjadi bagian daripada Yakub. Tapi lucunya saudara, anak kambing domba ini yang lahir ini kuat-kuat, gemuk-gemuk seperti kuat-kuat, gemuk-gemuk, sehat-sehat saudara. Nah saudara, ayah mertuanya balik lagi, rubah sekarang. Nanti mulai saat ini kalau nanti lahirnya ternak ini berbintik-bintik, berloreng-loreng, berbelang-belang, semua akan menjadi milik ayah, selebihnya kamu. Oh baik ayah. Ternyata saudara, setelah mengadakan perjanjian, lahirlah ternak kambing domba ini saudara, yang berbintik-bintik, yang berloreng-loreng, bukan gemuk dan kuat sehat, tetapi kecil-kecil saudara. Enggak sehat, kurus-kurus, dirubah lagi dengan Laban, ganti lagi. Nah ini membuat jadinya Yakub ini merasa dipermainkan, dibohongi, ditipu. Ada masalah di sini. Baru dia baru terus ketika masalah ini ada, baru dia ingat tentang negeri Kanaan. Lalu Tuhan seizin Tuhan, sekarang secara diam-diam dia melarikan diri dari mertuanya, membawa anak-anaknya, istrinya untuk kembali ke Kanaan. Sampailah sekarang dia di Kanaan saudara, dengan singkat cerita, dia di situ tinggal di Sikem. Nah disitulah Tuhan berbicara kepada Yakub. Waktu ada di Sikem, Tuhan katakan bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah. Maksud di Betel itu di mana? Di mana Tuhan telah berfirman kepada dia waktu dia melarikan diri. Nah saudara, ternyata saudara, sebelum firman ini ada, Yakub juga punya masalah. Ketika tinggal di Sikem, dia punya anak gadis yang sangat cantik bernama Dina. Diperkosa oleh anak raja Sikem, sehingga terjadilah masalah di situ. Nah saudara, setelah masalah ini datanglah firman Tuhan, lalu diingatkan dia untuk kembali
ke Betel, kembali untuk membangun mezbah. Kadang-kadang saudara, masalah yang ada yang kita hadapi, seringkali Tuhan berbicara kepada kita di sana untuk kita kembali membangun mezbah bagi Tuhan. Amin. Berdoa dekat dengan Tuhan. Kembali ke Betel. Kadang-kadang masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mengingatkan kita untuk mengingatkan kita. Mungkin ada janji yang pernah saudara janjikan kepada Tuhan. Mungkin ada nasar yang pernah saudara nasarkan kepada Tuhan. Bayarlah itu saudara. Kalau saudara sudah menemukan, mendapatkan, bayar. Karena itu akan membuka pintu berkat untuk saudara. Amin saudara. Nah di sini kita melihat saudara, Roh Kudus itu baik, mengundang saudara. Ketika ada masa kembali kepada mezbah. Berdoa, mendekat, hubungi dia, terhubung rohmu dengan dia. Dan Roh Kudus mengundang saudara melalui firman-Nya. Roh Kudus juga mengundang saudara, melengkapi saudara dengan karunia-karunia. Pakai itu, pergunakan itu. Dengan hati yang ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita, dengan iman tentunya. Dan jangan lupa, saudara dipanggil, diundang oleh Roh Kudus untuk menjadi alat pilihan daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan pujian ini, satukanlah hati kami dengan semangat, lalu kita akan berdoa bersama-sama. WL Singer maju ke depan. Satukanlah hati kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila Tuhan menyatukan hati kita bersama-sama untuk menerima undangan daripada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Satukanlah hati kami. Yang tadi, lagu yang tadi. Oh ya. Satukanlah, ya, roh kami. Biar Tuhan kiranya menyatukan roh kita untuk memenuhi undangan daripada Roh Kudus. Dengan ada semangat ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
dikasih oleh Tuhan. Saudara siap memenuhi undangan Roh Kudus? Saudara siap menanti, menunggu, mengimani kuasa Roh Kudus itu melengkapi saudara? Ingat, Roh Kudus mengundang saudara melalui firman-Nya hari ini untuk menjadikan saudara alat di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa engkau. Yang penting hatimu terbuka untuk air hidup itu. Bila mata air itu tetap ada dalam dirimu, memancarkan kasih, sehingga orang lain pun datang mengenal Yesus. Jangan lihat masalahmu, lihat kebaikan Tuhan. Ketika engkau menghadapi pergumulan apapun, Tuhan ingin kau kembali kepada Dia. Bangun mezbah, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Roh Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa ada harta yang penting, pemberian Tuhan yang perlu kami jaga dalam hidup ini, yang kami senantiasa rindukan untuk tetap ada dalam kehidupan kami, yaitu karunia-karunia Roh Kudus ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memperoleh karunia ini dan mempergunakannya dengan baik, dengan manis di mata Allah, supaya kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu, menjadi alat. Kami siap menerima undangan Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberitakan tentang nama-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang keajaiban-Mu, tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Lengkapi kami Tuhan, berikan kami keberanian. Kuasa Tuhan akan memberikan kami keberanian, kuasa Tuhan akan menolong kami, kuasa Tuhan akan membawa kami untuk fokus kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin keluarga kami, masalah kami, Engkau juga akan turut serta menyelesaikannya, sehingga kami berdiri di hadapan Allah dengan berani mengatakan, Yesus yang kami sembah adalah alat, adalah Tuhan yang menjadikan kami alat dalam tangan Tuhan. Alat-Mu Engkau jaga pelihara, masalah kami juga Engkau akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus akan tetap bersama dengan kami, bukan hanya hari ini Tuhan, ke depannya kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memenuhi undangan Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dan diberkati dengan karunia-karunia Tuhan, dan siap menjadi saksi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Silakan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada sedikit pengumuman. Kegiatan sepekan berjalan seperti biasa kecuali hari Rabu, karena hari Rabu ini adalah libur Idul Adha, di mana kaum wanita akan libur ibadahnya, dan ada kegiatan khusus dari Youth Fajar Baru Ministry, ada Together Day ya. Kegiatan kebersamaan untuk kita semua anak-anak muda. Mari saya mengundang anak-anak muda yang ada di tempat ini untuk sama-sama boleh hadir. Yang belum daftar boleh daftar ke Saudari Michelle, karena acara ini sangat seru sekali dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Anak-anak muda boleh kasih tepuk tangan. Semangat, siap mengikuti acara ini? Amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya saudara keponakan yang berusia muda, boleh gabung, boleh ikut bersama-sama daftar ke Saudari Michelle. Nanti untuk flyer ini akan di-share ke dalam grup GC Fajar Baru. Yang mau daftar ayo ikutan. Kita kapan ya? Ya, anak-anak muda ini bergerak terus buat Tuhan. Kita mau dukung sama-sama buat anak-anak di tempat ini. Oke, untuk minggu depan kegiatan ibadah kita kembali seperti semula dengan 2 kali ibadah jam 9 dan jam 11 siang, disertai dengan ibadah Fajar Baru Kids. Oke, mari kita mau memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita. Saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Nanti kita sama-sama doa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sungguh kami bersyukur kami boleh menerima kuasa dari Roh Kudus. Karena kami percaya ketika kami menerima kuasa yang daripada Tuhan, maka hidup kami diperlengkapi untuk kami boleh menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa untuk Engkau Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap firman yang sudah ditaburkan siang hari ini. Biarlah setiap firman ini boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Engkau memberkati Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman, berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, pengurapan wibawa ilahi terus turun mengalir atas Ibu Gembala kami Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, pelayanan di tempat ini boleh terus berjalan Tuhan atas pimpinan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini adalah yang terbaik yang kami mau berikan buat Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, juga untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan juga memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan terus melengkapi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami.
Tuhan, kami sudah menikmati hadirat Allah, menikmati firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Sekarang kami sudah juga Tuhan membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Engkau tahu tujuan kami, Engkau tahu niat kami, Engkau tahu kesungguhan kami, Engkau tahu kesetiaan kami, dan Engkau juga tahu keyakinan dan iman kami Allah, bahwa kami akan terus diberkati oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang kami persembahkan kepada Tuhan ketika kami beribadah kepadamu, untuk melengkapi, untuk menolong, untuk membawa Tuhan kepada kehidupan yang senantiasa memuliakan Allah. Kami rindu Tuhan, dan kami rindu Engkau terus memberkati kami. Berkatilah kami Tuhan, dan berkati kami terus. Dan kami juga tidak lupa bersyukur kepadamu. Persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan ini adalah berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Dan berkatilah tangan-tangan yang sudah membawa persembahan. Dan persembahan ini sudah ada di altarmu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bawa uang-uang ini kepada Tuhan untuk Engkau berkati Allah. Setiap tangan Engkau memberkati, setiap pribadi Engkau memberkati. Dan berkat ini akan menjadi berkelimpahan, ada kecukupan di rumah Tuhan. Bahkan ada dana yang cukup untuk kami memperpanjang gedung. Mulai dari kami mengumpulkan Tuhan, kami yakin Tuhan juga sudah siapkan kami berkat-berkat yang lain. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berkati kami terus dan berkati persembahan ini Tuhan. Kuduskan Allah, supaya kami pengerjaan Tuhan boleh mengelola berkat ini dengan ucapan syukur dan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga gereja ini akan menjadi gereja yang kuat, karena dilengkapi oleh segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau yang tahu Tuhan segala keperluan gereja ini. Sekali lagi Allah, kami bersyukur kami boleh membawa persembahan ini kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati persembahan ini. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berkat itu tidak akan habis-habis turun dalam kehidupanmu. Berkat itu tidak akan hilang, karena berkat itu terus ada dalam hidupmu. Mata air itu, selama mata air itu ada dalam pribadimu, maka berkat itu akan terus mengalir dalam hidupmu. Kekuatan kemenangan daripada Tuhan menyertai hidupmu. Oleh karena engkau percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kuasa-Nya, dan engkau meresponi panggilan Tuhan dan undangan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa melihat kuasa Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan sekarang pulanglah Bapak Ibu dengan berkat daripada Allah Bapa di surga melimpah turun atas kehidupanmu. Roh damai sejahtera daripada Roh Kudus yang dikerjakan dengan cara yang ajaib itu mengalir dalam pribadimu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, penuh dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan menyertai hidupmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan